Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwiramawati dengan NIM 240210066 dari kelas ALKS 1C. Di sini saya akan menayangkan sebuah video yang menjelaskan cara menghitung distribusi frekuensi menggunakan rumus Sturges dengan aplikasi Excel dan uji validitas menggunakan aplikasi Excel dan SPSS. Selamat menonton. Pada nomor 1 sudah disediakan data yang sudah diurutkan. Langkah pertama menentukan jumlah data menggunakan rumus count dengan hasil 54, kemudian nilai maksimum menggunakan rumus max dengan hasil 94, nilai minimum menggunakan rumus min dengan hasil 40, range sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum dengan hasil 54. Jumlah kelas sama dengan 1 plus 3,3 kali log 54 dan hasil 6,71 dibulatkan menjadi 7. Kemudian panjang kelas, range dibagi jumlah kelas sama dengan 7,71 dibulatkan menjadi 8. Nilai interval pertama sama dengan 40. Nilai interval kedua sama dengan 40 plus 8 dikurangi 1. Nilai interval pertama yang kedua, nilai interval kedua ditambah 1. Begitu seterusnya, dan ditarik ke bawah. Nilai interval ketiga, menggunakan rumus count catenate dalam kurung 40, titik koma, petik, strip, petik, titik koma, 47, kurung tutup, kemudian ditarik ke bawah. Kemudian cara menghitung frekuensi yaitu blok terlebih dahulu, tulis rumus frekuensi, blok data yang sudah diurutkan, titik koma, interval kedua, tutup kurung, keduanya dikunci. Lalu tekan Shift Ctrl L Enter. Kemudian menentukan titik tengah menggunakan rumus median sama dengan kurung buka 40, titik koma 47, kurung tutup, klik Enter, kemudian tarik ke bawah. Langkah selanjutnya membuat diagram blok interval ketiga dan frekuensi, klik Insert, pilih to column, geserkan, chart title, beri nama nilai ujian statistika, tekan tanda biru, klik kanan, format data series, graph width dikecilkan, kemudian klik kanan lagi, pilih select data, ADD yang atas diisi interval kelas 3 dan yang bawah diisi frekuensi, klik OK. Klik kanan diagram orange, pilih change series, lalu pada titik orange pilih line with markers, kemudian OK. Kita lanjut ke nomor 2, di sini sudah disediakan data. Langkah pertama menentukan sigma Y menggunakan rumus sum, blok baris pertama Q1 sampai Q4 dengan hasil 16, kemudian ditarik ke bawah. Selanjutnya, menentukan sigma Y kuadrat sama dengan 16 dipangkat 2 sama dengan 256, ditarik ke bawah. Selanjutnya, menentukan total sigma X menggunakan rumus sum, lalu blok kolom pertama sampai ke 10, Q1, enter dengan 36, kemudian tarik ke samping. Selanjutnya menentukan total sigma Y kuadrat menggunakan rumus sama dengan sum, blok kolom pertama sampai ke 10, sigma Y kuadrat, kemudian tekan enter dengan hasil 2209. Kemudian total sigma Y sama dengan sum, kemudian blok kolom pertama sampai dengan 10, sigma Y, kemudian enter. Selanjutnya menentukan XY pada Q1 dengan cara mengalihkan kolom pertama Q1 dan sigma Y, kemudian enter dengan hasil 64 dan tarik ke bawah. Lakukan langkah pada Q1 dengan cara yang sama hingga Q4. Kemudian menentukan total sigma XY menggunakan rumus sama dengan sum, blok kolom pertama hingga 10, Q1,
Kemudian klik enter dengan hasil 567 dan tarik ke samping. Kemudian menentukan X kuadrat pada kolom Q1 yaitu dengan cara mengalihkan kolom pertama Q1 pada tabel pertama, dipangkatkan 2, kemudian tarik ke bawah. Lakukan langkah selanjutnya hingga Q4. Kemudian menentukan total sigma X kuadrat sama dengan sum, lalu blok kolom pertama hingga 10 Q1, kemudian klik enter dengan hasil 146 dan tarik ke samping. Kemudian menentukan sigma X dikuadratkan sama dengan total Q1 pada tabel pertama yaitu 36, dipangkatkan 2, kemudian klik enter lalu tarik ke samping. Lalu menentukan sigma XY sama dengan salin dari total sigma XY tabel kedua, lalu klik enter dan tarik ke samping. Kemudian untuk total sigma X kuadrat disalin dari total sigma X kuadrat pada tabel ketiga. Selanjutnya menentukan N atau jumlah data menggunakan rumus sama dengan count blok kolom pertama hingga ke 10 responden, lalu klik enter dengan hasil 10. Selanjutnya menentukan N sigma XY dengan cara mengalihkan sigma XY dengan N dan sel N ini dikunci, kemudian enter dengan hasil 5670, kemudian tarik ke samping. Selanjutnya menghitung N sigma X kuadrat dengan cara mengalihkan N kemudian dikunci dikalikan dengan sigma X kuadrat, lalu klik enter dengan hasil 1460 dan tarik ke samping. Selanjutnya menghitung N sigma Y kuadrat dengan cara mengalihkan N dengan sigma Y kuadrat. Kemudian klik enter dengan hasil 22090 dan menghitung sigma Y dikuadratkan yaitu dengan mengkuadratkan total sigma Y. Selanjutnya menentukan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y sama dengan 570 dikurangi dalam kurung 36 dikali 141, lalu klik enter dengan hasil 594 dan ditarik ke samping. Selanjutnya menghitung N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan sama dengan 1460 dikurangi 1296, klik enter dengan hasil 164 dan ditarik ke samping. Selanjutnya menghitung N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan yaitu 22090 dikurangi 19881, klik enter dengan hasil 2209. Selanjutnya menentukan ray dengan cara sama dengan kurung buka 2 kali, klik 594, kurung tutup, dibagi SQRT, kurung buka, 164 dikali 2209, dikunci, kurung tutup 2 kali, kemudian klik enter dengan hasil 0,986 dan tarik ke samping. Untuk kriteria diisi valid semuanya. Lalu untuk korelasi atau R disalin dari ray. Lalu untuk kriteria diisi valid semuanya. R tabel yang digunakan adalah yang ke-8 karena DF sama dengan N-2 dan N adalah 10. R tabel yang ke-8 yaitu 0,6319, maka setiap pertanyaan di atas dinyatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya masuk pada SPSS, variable view untuk nama diisi Q1 hingga total score. Dan measure, unknown itu diganti nominal. Masuk ke data view, lalu masukkan data-data yang disalin dari tabel pertama di Excel, lalu klik Analyze, Cal, Reliability Analysis, klik OK. Kemudian
Analysis, correlate, bivariate. Oke. Pada tabel correlation tersebut dinyatakan bahwa semua data valid. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.